Dengan sepeda motor, tim Satreskrim Polres Bangkalan menyusuri Dusun Temor Lorong, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Setibanya di target operasi, langsung terlihat tumpukan tabung gas LPG. Awas, jangan korek. Lihat. Satu orang tersangka diamankan saat mengoplos LPG subsidi 3 kg ke dalam tabung gas non-subsidi berukuran 12 kg. Sementara dua pelaku lainnya ditangkap saat beristirahat. Polisi menemukan barang bukti sebanyak 200 LPG ukuran 3 kg dan 42 tabung LPG ukuran 12 kg non-subsidi. Tutupnya ini dari mana nanti hijau-hijaunya tuh? Apa? Tutupnya plastiknya. Tim kami dari Satreskrim Polres Bangkalan menerima informasi tentang kegiatan tersebut, yang mana kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian dipastikan kegiatan dan lokasinya ternyata memang diperoleh peristiwa tersebut di sebuah gudang bangunan yang kosong, yang mana hanya ada kegiatan pengisian tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas non subsidi tersebut. Ketiga pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Setelah menghilang 6 bulan, seorang gadis ditemukan di rumah kekasihnya dalam kondisi tinggal tulang belulang. Sementara itu, tim Polres Cimahi menangkap pengedar narkoba yang hendak bertransaksi di pelataran Rumah Sakit Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Seorang pria di pelataran Rumah Sakit Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat, ditangkap petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polres Cimahi. Apa ini? Dari dalam helmnya, polisi mendapati sabu-sabu seberat 532 gram. Pelaku mengaku tengah menunggu calon pembeli untuk bertransaksi di parkiran Rumah Sakit Cibabat. Barang haram pelaku didapat dari seseorang yang telah mendekam dari dalam lapas. Pelaku ini menenteng helmnya masuk ke dalam rumah sakit sambil menunggu orang yang akan mengambil paket tersebut. Ya, karena kita tidak mau sampai terjadi kebocorannya, maka kita langsung melakukan penindakan. Pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba terancam hukuman maksimal seumur hidup. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Dihabisi pada akhir September 2024 lalu, Enggal Dita Puspita ditemukan hanya tinggal tersisa tulang belulang di rumah kekasihnya di Bantul, Yogyakarta. Kekasih korban selama ini menggunakan ponsel milik korban dan bersandiwara seolah-olah korban masih hidup. Enggal Dita Puspita berperilaku aneh sejak September 2024 lalu. 6 bulan berselang, wanita berusia 23 tahun ini hanya tersisa tulang belulang. Kerangka korban ditemukan terbungkus plastik dan berada di rumah pelaku yang tak lain merupakan pacar korban. Raffi Ramadan diringkus di rumahnya yang berlokasi di Kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta. Saat itu ia langsung mengaku jika korban dihabisi pada 25 September silam dengan cara dicekik, lalu jenazahnya pun dibiarkan begitu saja di dalam kontrakan yang berada di wilayah Sabdo Dadi hingga menjadi tulang belulang. Setelah membunuh, pelaku menggunakan handphone dan motor milik korban dan membuat skenario seolah-olah korban masih hidup. Sudah lama korban tidak pulang, tapi masih ada komunikasi. Nah, di sini memang dari pihak keluarga menyampaikan kalau korban itu punya teman dekat atau pacar. Nah, kami coba mendatangi yang bersangkutan pacar tersebut. Kasus ini terungkap lantaran keluarga korban curiga
Dita tak kunjung pulang ke rumah serta tak pernah mau menerima video call. Polisi masih mendalami apa motif pelaku hingga tega menghabisi korban. Dari Bantul, Yogyakarta, Maulana Zubair untuk CSI RTV. Permukiman padat penduduk di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terbakar hebat. Besarnya api membuat perjalanan kereta KRL jurusan Jakarta-Tangerang sempat terganggu. Api dengan cepat membesar dan membakar sejumlah bangunan di permukiman padat penduduk di Jalan Magaliwe 1, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan mudahnya kian membesar dan merembet ke bangunan lain. Puluhan personil beserta 23 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi dan langsung berjibaku dengan ganasnya api. Petugas sempat kesulitan lantaran banyaknya warga yang ikut coba membantu memadamkan api. Lokasi kebakaran yang berada persis di bantaran rel kereta akhirnya membuat perjalanan KRL terganggu. Beberapa penumpang tertahan di stasiun Grogol dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dari stasiun Grogol mau ke stasiun Tangerang, Mas. Ini kita diturunin, Mbak. Enggak, tadi kan kita biasa naik dari Grogol mau ke stasiun Tangerang, tapi pas mau masuk nggak bisa ngetep karena katanya ada kebakaran di rumah penduduk dekat Duri. Berarti nggak bisa beroperasi ya? Iya, nggak bisa beroperasi udah 1 jam. Dari keterangan warga, api pertama kali terlihat berada di salah satu rumah warga di jam berbuka puasa. Petugas hingga kini masih menyelidiki sumber api. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Setelah melakukan penyelidikan, selain 2 anggota oknum TNI, aparat gabungan telah menetapkan 1 warga sipil sebagai tersangka penembakan 3 anggota polisi di lokasi Sabung Ayam. Kasus penembakan 3 anggota polisi saat penggerebekan lokasi judi Sabung Ayam di Waikanan, Lampung memasuki babak baru. 4 dari 14 saksi yang telah diperiksa menyebut melihat seseorang dengan senjata laras panjang melakukan penembakan. Tak berselang lama, warga sipil berinisial Z diamankan bersama barang bukti uang tunai 21 juta rupiah dan senjata tajam. Z mengaku mengetahui undangan perjudian Sabung Ayam tersebut dari seorang oknum anggota TNI. Z kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Lampung. Kemudian juga sudah menetapkan seorang tersangka dalam saksi atas nama Z yang menerima undangan bahwa undangan itu dia tahu. Sementara 2 oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam penembakan masih berstatus saksi dengan alasan belum adanya cukup bukti. 2 orang oknum ini ya sekarang masih sebagai saksi ya, yang disangka dan sebagai saksi ya. Jadi kita minta keterangan untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, itu saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP dan seperti itu. Kasus ini pun menuai reaksi dari anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta. Dirinya mempertanyakan prosedur penggerebekan ketika lokasi kejahatan dilindungi oleh sekelompok oknum. Jika penggerebekan itu terindikasi ada backing TNI, bisa jadi SOP itu yang harus dibuka ke masyarakat juga mewajibkan ada pendamping dari TNI atau dari POM misalnya. Tapi ini kan kita tidak diberitahu SOP-nya melibatkan tentara itu ada apa tidak. Nah ini masyarakat sedang bertanya juga tentang soal itu dan ini harus dijelaskan gitu.
Sementara Adang Darajatun berharap masyarakat tetap bersabar menunggu hasil penyelidikan. Apakah kasus Lampung itu betul-betul salah paham atau bagaimana, atau memang betul-betul ada suatu kasus yang bersifat kriminal. Ya kalau yang kriminal jelas saat ini TNI masih melakukan berproses di peradilan militer, silakan. Tapi masyarakat ingin pasti bahwa di peradilan militer itu masalah keterbukaan dilakukan, dan saya merasakan bahwa peradilan militer saat ini sangat terbuka dan betul-betul itu yang diharapkan oleh masyarakat. Langkah petugas gabungan TNI Polri demi mengungkap akar permasalahan dari kasus ini patut untuk ditunggu. Sejumlah spekulasi muncul dari kasus ini. Aparat gabungan harus mengungkap secara tuntas agar kasus ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Sepenggal daerah perkebunan karet di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negeri Batin, Waikanan, Lampung ini menjadi saksi bisu bagaimana 3 anggota polisi Negeri Batin meregang nyawa terkena tembakan senjata laras panjang. Awal peristiwa berdarah itu terjadi saat ketiga korban bersama belasan anggota polisi lainnya menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Manik, Waikanan, Lampung. Saat penggerbekan, polisi sempat memberikan tembakan peringatan ke udara. Namun tiba-tiba datang tembakan dari arah berlawanan menyerang aparat kepolisian. Akibatnya, 3 anggota polisi tewas seketika. Menurut Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, ada tahapan yang dapat dilakukan polisi saat menggerebek lokasi yang menjadi sumber kejahatan. Intel dulu, ya. Jadi intelnya ditaruh dulu, dikedepankan untuk kira-kira mengetahui berapa sih kekuatan lawan, siapa sih dia dan seterusnya, agar kemudian dapat direspon dengan kekuatan yang cukup pula, gitu ya. Demikian juga misalnya bisa dilakukan pertimbangan untuk memakai model-model penegakan, ya. Jadi kita bicara melalui apakah di-raid dulu, atau dilakukan sambang dulu, dilakukan sosialisasi dulu, dilakukan semacam negosiasi dulu, ya gitu ya, baru kemudian di-raid. Jadi dengan kata lain sebetulnya di kepolisian itu ada 1001 cara menuju Roma. Namun dalam kasus ini ada dugaan pembiaran aktivitas perjudian sebelum akhirnya penggerebekan itu dilakukan. Ada kemungkinan begini, karena sebetulnya situasi itu, lokasi itu, dan juga orang-orang yang terlibat itu sebenarnya bukan orang baru. Bukan lokasi baru, itu sebenarnya sudah lama itu kelihatannya. Sudah lama, lalu kemudian dibiarkan oleh polisi. Ada besar kecurigaan saya bahwa polisi juga sebetulnya membiarkan gitu ya. Membiarkan menoleransi itu dengan satu pertimbangan bahwa kalau diadakan satu penutupan nanti malah menimbulkan gejolak gitu ya, maka dibiarkan gitu ya. Nah, namun dalam hal ini, jika dalam hal ini pembiaran tersebut itu selalu dilakukan dalam kerangka diskresi Kapolsek setempat, maka sekarang mungkin ada perintah dari Jakarta. Di lain pihak, Kapolda Lampung Helmi Santika menegaskan bahwa adanya isu setoran uang dari judi sabung ayam merupakan asumsi yang harus dibuktikan kebenarannya. Buat kami, ini harus dibuktikan. Datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda, dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan. Apakah betul ada peristiwa itu atau tidak? Walaupun menurut saya, kalaupun itu ada, tidak boleh mengaburkan peristiwa yang sebenarnya terjadi, hilangnya 3 nyawa. Ini adalah persoalan kemanusiaan.
Polisi dan TNI Angkatan Darat harus segera mengungkap tragedi ini secara transparan dan tuntas agar tidak menjadi bola liar yang hanya menyisakan tanda tanya, hilang seperti angin lalu tanpa ada kepastian hukum. Dari Lampung dan Jakarta, tim liputan untuk CSI, RTV. Dari pengembangan penyelidikan, selain 2 orang oknum anggota TNI dan 1 sipil, bertambah 1 orang lagi tersangka, seorang oknum anggota kepolisian. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan tersangka inisial K dari kepolisian dikenakan pasal perjudian karena ia ikut membuat dan membantu menyebarkan video terkait arena judi sabung ayam tersebut. Pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan satu jejak digital di mana dia juga mengupload, membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan berlalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, kembali lagi bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada hari ini, ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari sahabat kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat RTV, kita lihat ya bahwa ini merupakan jalur bus Transjakarta atau busway begitu ya. Oh ya ampun, bisa kita lihat nih ada mobil dari arah berlawanan ini masuk ke jalur busway. Ini gimana ceritanya coba? Dan mundurnya ini cukup jauh ya, jangan bilang sampai sekarang masih mundur nih. Dan kita lihat ya ampun, ini kondisi jalan cukup padat. Bagaimana bisa dia masuk ke jalur bus Transjakarta? Ini saya juga masih bingung nih ya. Ya sahabat RTV, masuk ke jalur bus Transjakarta saja sudah salah ya. Ini malah lawan arah di jalur bus Transjakarta. Jelas hal ini sangat membahayakan dan menimbulkan gangguan di jalan. Inilah lagi-lagi ya sahabat RTV, pentingnya kita berkonsentrasi saat berkendara dan perhatikan juga situasi lalu lintas di sekitar kita. Jalur bus Transjakarta merupakan jalur yang dibuat khusus dan harus steril dari berbagai kendaraan lain. Aturan ini tertulis pada Perda DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Pada pasal 90 ayat 1 berbunyi setiap kendaraan bermotor selain mobil bus angkutan umum massal berbasis jalan dilarang untuk menggunakan lajur atau jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan. Dan untuk sanksi pengendara yang melintasi jalur busway ini dapat dikenakan denda sebesar Rp500.000 atau kurungan selama 2 bulan sesuai dengan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikarenakan melanggar rambu-rambu lalu lintas yang sudah terpasang. Jadi sahabat RTV, pelajaran untuk kita saling menghargai sesama pengguna jalan. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang dan jangan lupa untuk patuhi aturan yang ada demi kenyamanan dan juga keselamatan kita bersama. Pasangan suami istri di Asahan, Sumatera Utara ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di rumahnya. Diduga keduanya tewas usai terlibat cekcok persoalan rumah tangga. Warga Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dihebohkan dengan tewasnya pasangan suami istri di dalam rumahnya di Komplek Perumahan Arya Graha. Jasad Rizwaldi berusia 36 tahun dan Popi berusia 26 tahun ditemukan dalam kondisi telah membusuk di atas kasur kamarnya. Diduga keduanya tewas usai terlibat cekcok akibat permasalahan dalam rumah tangga. Sang suami nekat mengakhiri hidupnya usai membunuh istrinya sendiri. Terjadi cekcok rumah tangga antara suami dan istri, yang dimana terdapat yang kami dapati di TKP adanya kamar posisi yang terakhir yang berantakan, lalu ada posisi koper yang sedang dipersiapkan dengan dominan isi dari koper tersebut adalah pakaian wanita. Usai melakukan olah tempat kejadian perkara, jenazah keduanya langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi.
Dari hasil visum, sang istri tewas akibat mengalami luka tusukan di bagian dada dan perut. Sementara terdapat luka sayatan di kedua pergelangan tangan dan leher sang suami. Kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut dan mengamankan barang bukti pisau yang ditemukan dekat jasad korban. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan Caratan Sultan Investigasi Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa sahabat subscribe akun YouTube Caratan Sultan Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Ezra Dianto, terima kasih dan sampai jumpa.